Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Karena sadar akan percuma meminta pertanggungjawaban kepada jingga, akhirnya langit berusaha mengalah dan mengikhlaskan kaca spionnya daripada kesehatannya terganggu karena mulut ajaib jingga. Ia pun segera kembali ke kantor karena sudah hampir seharian dirinya bolos bekerja. "Gak sekalian aja kamu libur, Lang," sindir Maxim ketika melihat kedatangan langit. Sebenarnya Maxim bisa menempati di posisi lain, namun langit menolak dan tidak ingin berpisah darinya. Bukan romantis, namun langit berpikir bahwa yang tahu segalanya Maxim. Jadi sewaktu-waktu dirinya tidak bisa mengerjakan sesuatu, bisa langsung ditangani oleh Maxim. Namun meskipun Maxim hanya sebagai asisten pribadi langit, namun gajinya sama saja dari sebelumnya, tidak ada langit. "Jangan menambah beban pikiranku, Max," kata langit menatap datar Maxim sekilas, lalu ia segera masuk ke ruangannya. "Kenapa sih? Katanya dari sekolah. Udah cukup kangen-kangenannya. Kenapa masih begitu?" tanya Maxim yang ternyata mengikuti di belakang langit. "Lang, udahlah, ini udah lama banget loh. Kenapa nggak bisa ikhlas juga sih? Kamu nggak kasihan sama dia? Kalau kamu begini terus, nggak cuma biru yang susah di sana, Lang, tapi kamu juga susah karena nggak maju-maju," kata Maxim menghela nafasnya berat. Rasanya ia sudah cukup lelah memberikan nasihat untuk sahabatnya agar bisa melupakan sosok sang mantan. 17 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bahkan kini dirinya sudah memiliki 2 anak, sementara Gary sudah memiliki 1 anak. Dan langit, dia masih terjebak dengan masa lalunya. "Susah, Max, aku masih belum bisa melupakan dia," keluh langit dengan lirih. Kini tatapannya kosong, menatap sebuah figura foto yang selalu terpajang di meja kerjanya. Karena kesal, akhirnya Maxim merebut figura itu dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. "Max, jangan macam-macam," sentak langit marah dan tak terima. "Kalau kamu masih kayak gini, kamu gak akan bisa keluar dari lingkaran masa lalu kamu, Lang. Aku tahu biru orang baik dan paling kamu sayangi, tapi dia udah meninggal. Dia udah tenang dan bahagia di sana. Please, Lang, jangan begini. Masa depanmu masih panjang. Jangan ikut campur, Max. Lebih baik kau fokus bekerja agar anak dan istrimu tak kelaparan," seru langit dengan cepat. "Selalu begini pengalihan kamu." Maxim lagi-lagi menghela nafasnya dengan kasar. "Ingat, Lang, aku yakin jodoh kamu sedang menunggumu. Buka mata, Lang, buka hati. Kalau begini terus, gak cuma kamu yang tersiksa, tapi keluargamu juga. Mungkin kamu bisa bilang gak akan mau menikah atau apa, tapi bagaimana dengan orang tuamu? Ingat, Lang, kamu anak satu-satunya. Mereka butuh ada kamu. Anak-anak kamu bisa jadi pewaris perusahaan orang tuaku kalau aku mati nanti," balas langit dengan cepat. "Gila," seru Maxim tak percaya. "Aku akan membawa foto ini sampai kamu bisa ikhlas menerima takdirmu. Kalau kamu masih terus menyimpan foto biru, kamu gak akan bisa lupain dia. Mulai sekarang, kamu harus bisa belajar move on dan belajar membuka hati." Setelah mengatakan itu, Maxim keluar dari ruangan langit dan membawa foto biru agar langit tak lagi terus mengingat akan sosok itu. Mungkin Maxim terlihat begitu jahat dan kejam, namun ia juga tidak ingin melihat langit terus terpuruk. Ia ingin langit bahagia dan menemukan pasangan hidupnya seperti dirinya dan Gary. "Semoga Tuhan segera bantu bukain mata dan hati kamu, Lang," gumam Maxim dalam hati sambil menatap foto langit dan biru. "Maafin aku, Bi. Aku harus memisahkan kalian. Kamu sudah tenang dan bahagia di sana, jadi biarkan langit juga bahagia di sini."
Hari berganti dengan begitu cepat. Sudah 1 bulan lamanya hubungan Nadine dan Jingga merenggang. Jingga memilih pindah tempat duduk menjadi paling pojok dan ujung kanan agar tidak dekat dengan Nadine. Setiap jam istirahat pun Jingga sudah memilih pergi dengan Raihan daripada harus mendengar penjelasan Bagas dan Nadine karena baginya sudah cukup. Biarkan aku begini dulu, Nat. Kasih aku waktu untuk marah dan mendiamkanmu sejenak sampai saatnya hati ini siap menerima dan memaafkan kamu. Itulah yang dikatakan oleh Jingga beberapa waktu ketika Nadine kembali mendekatinya dan hendak meminta maaf lagi dan lagi yang membuat Jingga merasa begitu jengah. Jadi benar kalian udah putus? Tanya Raihan sambil menyeruput minumannya. Jawab Jingga cuek dan malas. Jangan terlalu kelihatan galau, kenapa sih? Haduh, nih ya, dengerin kata aku. Kamu sebagai cewek, meskipun cinta sama kutu kupret kayak dia, tapi kamu harus kuat dan berpura-pura tidak peduli. Intinya jangan terlalu diliatin kalau kamu sakit hati. Malah kalau bisa kamu harus happy biar mereka yang sedih dan nyesel. Cukup mereka yang tersiksa dengan rasa bersalahnya. Kamu happy aja. Atau kalau bisa cepet cari pacar baru. Hempasin aja cowok kayak begitu. Celoteh Raihan panjang lebar. Rey, kamu gak ngerti. Balas Jingga menghela nafasnya berat. Gak ngerti gimana sih Jingga? Cowok kayak dia itu brengsek. Padahal dari awal aku udah kode-kode sama kamu. Aku udah peringatin ke kamu kalau dia gak baik. Raihan menggelengkan kepalanya dan menyeruput esnya lagi hingga berbunyi. Jangan sedih gara-gara dia. Aku aja be aja loh. Heh, kamu gak ngerasain, Bambang, seru Jingga dan langsung melemparkan pangsit goreng ke arah Raihan. Meskipun aku gak ngerasain, tapi aku ngerti perasaan kamu. Makanya aku bilang cowok kayak dia itu brengsek. Kamu kasih ke aku gratis pun aku juga ogah. Cetus Raihan yang lagi-lagi mampu membuat Jingga kesal. Bambang, inget ya, nama lo Yanto bukan Yanti. Serunya mendengus. Lama-lama aku buat tasyakuran pergantian nama ini. Saut Raihan dengan wajah datarnya dan Jingga langsung tertawa begitu lepas ketika melihat wajah Raihan kesal dan marah. Oh iya, gimana kalau pulang sekolah nanti kita nonton? Ada film baru yang seru loh. Imbuh Raihan, wajahnya langsung berubah sangat antusias. Apaan? Horor. Ceritanya tentang mahasiswa KKN gitu. Nah, siapa tahu kita bisa buat ancang-ancang nanti kalau kita KKN juga. Buset, masih lama Ige. Kamu aja masih kelas 10. Astaga, udah mikir KKN aja. Jingga berdecak dan menghela nafas kasar. Kan aku bilang ancang-ancang Jingga. Ralat Raihan dan memanyunkan bibirnya. Serah kamu deh, terserah. Aku mau ke toilet dulu, jangan ikut. Seru Jingga ketika melihat Raihan juga ikut beranjak dari tempat duduknya. Lah kan aku juga mau ke toilet, masa gak boleh sih? Gak mungkin kan aku pipis di botol, saut Raihan. Ya kalau mau silakan, kata Jingga terkekeh. Aku seneng deh kalau kamu udah ketawa gini. Kemarin-kemarin kamu itu kayak orang kena sawan. Padahal belum aku ajak nonton horor, udah kena sawan duluan. Sumpah mulut kamu lemes banget. Biarin, namanya juga cewek, kata Raihan mengibaskan rambutnya ke belakang. Sumpah, kasihan orang tua kamu, woi, seru Jingga lalu keduanya tergelak bersama menuju toilet tanpa memperdulikan beberapa pasang mata yang menatap tak suka ke arahnya. Menurut mereka terlalu mudah bagi Jingga move on dari Bagas karena belum lama kabar putusnya Jingga dan Bagas. Kini Jingga sudah tertawa dan menggandeng adik kelas.